Saya jadi tukang fotokopi, saya jadi tukang kerjaan tugas kayak gitu. Terus jual ikan asin juga, semuanya saya lakuin. Iya. Dan ketika saya jual ikan asin ada satu hal, itu tentang energinya masuk, Mas. Jadi ketika saya menawarkan, halo Bapak, ini ada ikan asin loh Pak, ini enak banget. Saya sendiri yang buat loh Pak, ini kayak gini. Saya nawarin tuh dengan bahagia ya Mas ya. Dia nerima. No comment, no debat, dia langsung terima. Oh ya udah letakin aja. Seminggu kemudian saya bayar ya, kamu datang kemari. Nah saya coba pakai metode energi yang senyumnya kurang gitu Mas. Nggak mau dia nerima Mas. Di tempat yang sama. Oh mohon maaf saya nggak terima. Kayak gitu. Nah kedua kali nyoba saya coba senyum, diterima. Oh. Nah di situ Gara-gara saya senyum ya? Ya, saya mulai nyadar Mas. Pertama adalah nyaman. Kedua, ekspresi. Nah, ketika saya jadi ojol, melayani. Di sini saya belajar, Mas. Di ojol saya belajar untuk melayani. Kalau kita ikhlas ke orang lain, ya Mas ya, uang itu akan datang tanpa diminta. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang mau ninggalin lingkungan itu nggak bisa gitu ya, karena masih sekolah misalnya harus tinggal sama orang tua gitu ya. Oke. Dan kalau Mbak Roma kan merasa beruntung sekali karena ada install software itu dari kedua mamanya gitu kan, bahwa Roma orang yang hebat, orang yang beruntung dan lain sebagainya gitu. Bagi teman-teman yang nggak ngedapetin itu, apa yang bisa di-create secara mandiri gitu? Oke. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ada 4 ya Mas ya. Pertama, cari tahu siapa di sekitaran kita yang memiliki kriteria yang kita mau. Oke. Itu harus dan wajib. Oke. Wajib cari siapapun. Yang kedua, sering baca buku. Ini tidak boleh ditawar ya Mas ya. Karena otak kita itu butuh supply ilmu. Yang ketiga, lakuin jurnal. Saya dari dulu, dari kecil udah ngelakuin jurnal Mas. Meskipun itu diary, kalau dulu namanya diary, kalau sekarang namanya jurnal. Betul. Kayak gitu Mas. Dan yang terakhir afirmasi. Afirmasi ini luar biasa Mas. Bahkan ketika buka mata nih Mas ya, saya pernah tuh, enak kali ada dapat 50 juta. Masya Allah, tabarakallah. Itu kejadian loh Mas. Oh ya? Ya, tapi kita harus yakin dulu nih, kita harus merasa pantas kalau kita bisa dapat uang itu. Kita harus merasa yakin kalau uang itu bisa datang dari mana aja. Kita harus percaya bahwa dunia ini sungguh kaya. Peluang itu tidak terbatas. Cuma dari gaji lah, cuma dari jualan bisnis lah, dari inilah. Enggak Mas. Jadi kita ngerasa kayak, ya Allah enak kali ya bahagia hari ini ya Allah kalau dapat duit segini gitu. Itu ketika buka mata, segitu loh masa buka mata. Alhamdulillah aku masih hidup. Alhamdulillah hari ini bahagia. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah ini. Kayak gitu Mas. Sorry, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mencari orang kriteria yang kita mau. Artinya terkadang kita butuh kan teman-teman tuh yang selalu mengiyakan apa yang kita inginkan gitu. Contoh, aku nanti kayaknya bisa deh jadi kayak gini. Oh ya bisa mas. Kadang kita butuh orang-orang terdekat kita yang selalu mensupport seperti itu, sehingga kita tuh terpupuk gitu rasa pantasnya gitu. Even itu dari keluarga, teman-teman dekat gitu, iya nggak? Iya betul mas. Sih. Sebenarnya saya sangat-sangat selektif sama teman saya mas. Yang menjaga ambisius saya bisa tetap terjaga itu, saya selalu berteman dengan teman-teman yang punya prestasi di sekolah. Selalu memilih teman yang memang membawa hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Kayak gitu loh mas. Jadi semuanya memang teman, tapi yang ini saya jadiin sahabat. Karena sahabat ini mostly bakalan ngabisin waktu sama kita lebih banyak. Temen nongkrong tuh artinya yang harus sefrekuensi, terus kemudian lebih baik, lebih pemikirannya lebih maju, lebih berprestasi, lebih solehah. Gitu kan ibaratnya ya? Betul. Oke. Saya akan mundur perlahan kalau misalnya memang tidak sefrekuensi. Saya tidak akan mau menghabiskan waktu sama orang yang memang ambisinya tidak sama. Mending sedikit, nggak terlalu banyak tapi berkualitas gitu kan prinsipnya ya. Betul mas. Makanya ada kategori kan, ada teman, ada kolega, ada mentor, ada sahabat, ada keluarga. Itu betul mas. Ada kotak-kotaknya itu betul. Jadi emosinya terjaga gitu loh mas. Oke.
Aku jadi tertarik ya soal ini tadi, soal seberapa pengaruh sih mentor, teman curhat, lewat call, saling ber-WA gitu, dalam kehidupan Kak Roma sampai di titik ini, seorang mentor tuh seberapa besar pengaruhnya? Banget, Mas. Jadi siapa mentor kita itu mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Mas bisa lihat dari saya, ya, berarti mentor saya itu jauh lebih hebat. Hebat dalam artian sifatnya itu jauh lebih legowo, jauh lebih cerdas. Padahal beliau selalu bilang, saya ini orang yang paling bodoh, Roma, di sekolah. Tapi saya dengan secara sadar saya paham kekurangan saya. Disitulah kelebihan saya muncul. Jadi ketika kita sadar kekurangan kita, Mas, kita akan mencari tahu gimana caranya untuk menutupi kekurangan tersebut. Oh, konkretnya seperti apa kalau itu diterapkan dalam kehidupannya Mbak Roma? Misalnya, Mas, ya, saya ini sosialisasinya kurang. Oke. Jadi dulu ya, Mas, ya, kalau sekarang mah alhamdulillah udah belajar. Terus dulu karena sosialisasi saya kurang, saya mendekati guru. Agar ketika saya tidak punya teman dalam kelompok, dalam apapun I itu, see. saya tidak akan kesulitan. Ya, Mas, ya, itu Sama kita ya. ya. Aduh. Serius, Mas. Jadi kayak saya mikir, oh, mereka itu bukan, gimana bilangnya, mungkin pada saat itu saya terlalu frontal ya, Mas, ya. Saya mulai belajar untuk menata wajah. Energi itu mengubah wajah, Mas, itu betul. Dulu wajah saya nggak kayak gini, nggak seramah ini. Dulu mungkin orang nggak akan tahan, karena orang Batak ya rata-rata mukanya agak ganas gitu ya, Mas, ya. Ketawa, Mas, ya. Jadi saya mulai menata gitu, Mas. Kalau waktu dulu kuliah nggak kayak gitu, Mas. Saya sangat-sangat frontal gitu. Kalau saya nggak suka gitu. Kalau sekarang kan, kamu suka nggak, Rom? Suka. Oke. Tapi kalau bisa, udah jadi bisa gitu loh, Mas. Kayak menangkisnya dengan cara yang pelan sopan gitu ya, Mas, ya. Kalau dulu nggak bisa. Jadi saya mulai tahu, oh yang ini nggak suka nih. Oh ya udah, saya deketin dosen. Sampai saya jadi asisten dosen kan. Akhirnya masih ada saksinya, Mas, sahabat saya. Saya cuma punya satu teman pada saat kuliah. Saya nggak banggain ya, Mas, ya. Saya tahu itu kesalahan saya. Harusnya saya belajar kayak gitu. Dan saya deketin siapa yang paling berpengaruh. Sampai kepala kaprodinya saya deketin, Mas. Deketinnya dalam arti apa, Kak Roma? Ya, saya ngelakuin apa yang bisa saya lakuin gitu loh, Mas. Saya sekolahnya di Universitas Negeri Jakarta, by the way. Jadi dulu Bapak itu yang kaprodi itu, yang ngasih kesempatan saya untuk ke sekolah yang itu orang dalamnya itu, Mas. Tuh, sampai kayak gitu loh, Mas. Jadi makanya kita harus pilih-pilih siapa yang ada di circle kita. Ini bukan sombong, bukan. Tapi karena kita tahu tujuan kita apa, jangan buang-buang waktu padahal yang tidak ada ininya gitu loh, manfaatnya, Mas. Aku di usia berapa ya? 20 tahunan itu lah mungkin ya. Di banyak momentum tuh selalu setiap ketemu sahabat, setiap ketemu orang tuh selalu taruh investasi ke mereka gitu. Wow. Ya, bahkan waktu sekolah, waktu kuliah gitu. Misalnya aku punya jaket, yaudah kasihkan gitu sebagai investasiku buat dia. Oke, pulang dari sini saya belajar, Mas. Suatu saat nanti kalau aku butuh pekerjaan gitu ya, minimal aku pernah berbuat baik sama dia gitu. Dan itu berjalan, bertahun-tahun selalu gitu, Mbak Roma gitu. Jadi aku melihat kadang dari sorot matanya temen itu, ini makanya dia bakal jadi top deh nanti ya. Aku baikin, tidur di rumahnya, aku traktir terus dan lain sebagainya. Dan so far aku banyak memanen luar biasa banyak dari hal-hal seperti itu sih. Wow, sekarang saya yang tertarik sama pola pikir Mas. Itu kecerdasan loh, Mas. Itu taktik, Mas. Dan itu ada di salah satu taktik perang dalam buku Sun Tzu. Yes. Tuh guys, aduh luar biasa. Buku itu adalah portal dunia yang tidak pernah kita tahu bahwa dunia itu ada. Iya, aku gampang dapetin cewek tuh gara-gara baca buku itu juga sih. Menyisir dalam kegelapan. Subhanallah. Ini konotasi negatif atau yang positif, Mas? Astagfirullahaladzim. Iya.
seru ngobrol sama Kak Roma ya. Amin. Oke, tapi aku penasaran nih, karena banyak teman-teman tuh yang termasuk narasumber di Ngaji Roso tuh banyak yang nge-WhatsApp kan. Bagus banget Mas Hendra public speaking-nya gitu. Bisa nggak Kak Roma sedikit ngasih tips Mhm. supaya kemudian buat teman-teman yang susah public speaking, apa sih hal-hal terkecil yang bisa dilakukan? Khususnya lagi-lagi aku pengen mengencourage teman-teman yang masih muda-muda gitu. Karena aku termasuk orang yang punya keyakinan bahwa ya ketika kamu tuh punya keterampilan menari, biasanya sukses jadi penari. Punya keterampilan bernyanyi, sukses jadi penyanyi gitu. Tapi kalau kamu punya keterampilan dalam berkomunikasi, biasanya jadi apa aja sukses gitu. Nah, mungkin bisa sedikit memberikan tips tentang public speaking, cara komunikasi yang baik, karena Baik. itu yang membuat dirimu different gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya ini aja saya gemeteran, Mas. Tapi ada satu nasihat yang saya selalu ingat ya, Mas ya. Semakin kamu takut, semakin terobos. Karena semakin besar ketakutanmu, maka kamu semakin dekat sama kesuksesan kamu. Jadi ketika saya mau public speaking, itu saya biasanya ngelatih ketakutan saya, Mas. Sebenarnya manusia itu semuanya berbakat. Kalau ada yang bilang kita nggak berbakat, jangan dengerin. Kalau menurut saya, ya Mas ya, dari buku psikologi yang saya baca, Allah itu maha baik dan menurunkan kecerdasan, kejeniusan pada setiap umat manusia. Cuman mereka berbeda-beda, dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan public speaking salah satunya. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa public speaking, it's okay. Nggak usah paksain. Cari mana yang gampang kita lakuin. Tapi bagi ada orang yang merasa bahwa aku butuh nih ilmu public speaking, lawan rasa takutnya. Karena yang membuat kita merasa tidak pintar, merasa tidak percaya diri, itu kan rasa takut, Mas. Rasa takut ini membuat kita merasa kita tidak mampu. Merasa kita tidak bisa gitu loh, Mas. Kalau takut lompat, lompat. Kalau takut berdiri depan umum, berdiri depan umum. Saya ngamen dulu loh, Mas, kemarin waktu sebelum saya ngadain seminar. Oh iya? Saya ngamen, Mas, saya gemeteran. Saya takut ngomong. Akhirnya saya pergi ke mall yang ada banyak pengamen di situ yang nyanyi di depan umum kayak gitu. Saya sampai salaman, Mas, tolongin saya dong. Oh, kenapa Mbak? Ini saya bayar, tolong panggil saya untuk nyanyi. Saya nyanyi, Mas. Waktu saya nyanyi pun saya gemeteran. Kayak gitu. Dan kemarin juga waktu seminar, awal jumpa sama mereka semua, saya gemeteran, Mas. Cuma saya mikir, ini rasa takut, bukan saya tidak mampu. Akhirnya saya ajak tepuk tangan, Mas, supaya jantung saya itu tidak bergetar lebih banyak daripada rasa bahagia saya. Saya suruh tepuk tangan kayak gitu. Itu supaya ngajak mereka dan saya itu selaras gitu loh, Mas. Jadi ini buat teman-teman juga lawan aja. Lawan. Prinsipnya adalah jam terbang sih ya. Yes. Bakat itu kan bisa dikalahkan sama kebiasaan yang diulang-ulang terus gitu. Betul, ya. Mas. Tapi bukan tapi sih. Saya setuju sama kata-kata Mas sebenarnya. Kalau dari versi saya itu ada hal yang kita sudah diciptakan untuk itu, Mas. Ibaratnya kalau kita mau melawan arus akan butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau kita ngikutin arus, is easy. Oke. Hidup itu bakalan lebih gampang. Saya sebenarnya nggak suka, Mas, jadi motivator. Oke. Saya sukanya jadi pembisnis. Tapi nanti dulu, jadi saya selami dulu mana yang lebih gampang saya kerjain untuk melakukan hal yang saya sukain. Berbeda. Beda, Mas. Bisa jadi hal yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan hal yang tidak kamu sukai baik bagimu. Nah, bagi teman-teman yang masih muda-muda ini, untuk menemukan aku yang easy di mana, excellent di mana, enjoy di mana, dan earning di mana, itu tuh gimana tipsnya? Sebenarnya menemukan kecerdasan itu sulitnya luar biasa ya, Mas. Karena ada di belakang kepala kita. Yes, kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh waktu. Dan kita butuh spiritual sebenarnya. Tapi ada satu clue yang mungkin teman-teman bisa pegang. Menemukan kecerdasan kita itu adalah menyadari sesuatu hal yang kita lakukan sebegitu mudahnya.
tapi hasilnya selalu luar biasa. Terkadang Mas, ada orang yang gampang banget ngelakuin sesuatu dan hasilnya luar biasa. Mereka nggak nyadar kalau itu adalah kejeniusan. Ada orang Mas, pintar banget masak. Banget. Tapi karena dia nggak suka masak, dia ngerasa itu bukan kejeniusan dia. Iya. Saking gampangnya masak Mas, jadi kayak nilainya selalu A. Akhirnya dia nyepelein gitu loh Mas. Misalnya Mas ya, pintar masak, selalu masak, rasanya luar biasa, selalu sering dipuji, tapi dia nyari kemampuan yang lain. Dia nggak ngikutin arusnya gitu loh Mas. Ada dua, mau ngikutin arus atau mau lawan arus. Jadi clue-nya cuma itu aja. Suatu hal yang sangat-sangat gampang kita lakukan tanpa effort sama sekali. Tapi hasilnya selalu di luar ekspektasi kita. Ciri-cirinya itu Mas. Itu. Jadi teman-teman gratis nih. Gratisan dulu lah. Iya, gratis ini bagus. Jadi gratisnya itu maksudnya gini loh Mas. Dia nggak perlu nunggu sampai bertahun-tahun. Ibaratnya dia nggak harus melakukan hal yang aku lakukan, menunggu sampai membuang-buang waktu. Hanya karena mau menggali potensi mana nih yang lebih hebat. Ternyata dari dulu memang sudah di bagian psikologi. Oh iya, fase dari identitas lama yang melalui banyak jualan-jualan tadi ya, jualan ikan asin, jadi cleaning service, jadi ojol dan lain sebagainya dan seterusnya tadi, sampai terjadi transformasi dari identitas lama ke identitas yang baru, Roma yang benar-benar sudah merasa layak, merasa pantas. Bentar lagi aku bakal take off, gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya yang penting mesti aku sampai di situ gitu. Itu tuh butuh waktu berapa tahun sih gitu? Aduh, kalau atau saya mungkin sebulan gitu? setahun. Setahun ya? 6 bulan saya depresi. 6 bulan setelahnya saya sudahan sama depresinya, saya buang depresinya, bodo amat. Nggak enak hidup dalam depresi, itu nggak enak. 6 bulan, hanya 6 bulan Mas. Depresimu karena apa? Mas, teman-teman saya ngajak nongkrong, nongki, mau beli baju baru nggak bisa. Teman-teman saya ngajak ketemuan nggak bisa. Ketika ketemuan minder, duduk di sudut. Karena nggak tahu mau ngomongin apa. Mereka ngomongin pekerjaan, kita, iya kemarin aku dapat orderan. Nyaman nggak dirimu pada saat dirimu kan belum terlalu punya banyak uang, terus teman-teman pada ngobrolin soal yang dunia cewek yang shopping dan lain sebagainya, nyaman nggak? Gimana perasaannya waktu itu? Nyaman Mas. Nyaman? Nyaman. Meskipun dirimu nggak punya uang? Iya. Alasannya apa? Karena banyak yang nggak nyaman loh. Dalam hati aja nggak nyaman Mas. Saya tidak mau terlalu terbuka tentang kesedihan Mas. Saya selalu ngekip kesedihan saya. Karena kesedihan itu nggak boleh diumbar. Rahasianya cuma itu. Kalau kita nggak mau disepelein sama orang, jangan ngumbar kesedihan. Gue banget tuh. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Iya. Kalau kita sedih, keep silent aja. Iya. Kalau mau nangis, ya nangis di tempat tidur aja. Kalau nggak nangis dalam rumah, mau teriak, mau gimana, yang penting sendirian. Aku pernah dapat pesen nih di Zik dulu tuh dari salah satu senior tuh. Jadi pemimpin tuh kalau sedih tuh nggak boleh ketahuan orang, Hen. Sedih ya udah sedih sendiri aja di kamar. Nah, kalau kamu yang jadi pemimpin aja, jadi leader aja sedih, terus gimana yang kamu pimpin gitu? Itu tuh sangat membekas loh. Betul Mas. Alhamdulillah nggak pernah. Bahkan banyak video-video saya yang saya itu ngalamin hal yang pertama, kayak saya naik mobil BMW pertama kali gitu. Ada video saya nangis, ada. Tahu. Tapi saya nggak nunjukin gitu loh Mas. Saya simpen, saya keep semuanya yang serba pertama kali itu pasti saya nangis, saya simpen. Nggak mau nunjukin. Sebisa mungkin kesedihan saya hanya untuk saya, kebahagiaan saya untuk orang lain banyak gitu. Oh ya, aku ingin kembali ke soal yang 18 juta viewers itu. Oh baik. Coba dong dielaborasi lebih detail gitu, karena aku yakin itu sudah membawa kebermanfaatan yang luar biasa buat kehidupan teman-teman semuanya. Aku pengen per detail di Ngaji Rasul gitu. Baik. Masnya mau di arah mana nih? Ya tadi tanda-tanda bahwa kemudian sesuatu tuh ada, wah itu tanda bahwa sebenarnya sudah kejadian nanti gitu. Jadi gini Mas, banyak banget yang memperdebatkan itu tidak ada yang namanya masa depan, masa lalu, masa pertengahan atau masa apapun gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya Mas ya, kita pakai istilahnya pakai ini dulu contohnya. Ini kita itu dikelilingi oleh takdir. Jangan bilang kita keluar dari takdir, enggak. Dari A sampai Z, dari 1 juta takdir yang mengelilingi kita, semua ini tertulis di Lauh Mahfuz.
Allah itu maha baik, bukan Mas? Iya. Allah pasti menyediakan takdir terbaik untuk setiap umat manusia. Dan takdir yang mengelilingi kita ini sifatnya random, Mas. Tidak akan berubah takdir seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kalau kita, ini ya Mas ya, ini tadi kita dikelilingi takdir ya, jutaan gitu. Sifatnya random. Sifat randomnya ini akan berkurang kalau kita dalam frekuensi yang tinggi. Ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, Mas, syukur, ikhlas, bahagia, yakin, ya Mas ya, frekuensinya tinggi. Dan maha baiknya Allah itu, ketika randomnya berkurang, takdir yang terbaik yang masuk ke dalam hidup kita, Mas. Jadi kita bukan merubah takdir, tapi kita menarik takdir yang sesuai dengan siapa kita. Jadi kalau kita belum berubah, bahkan takdir terbaik yang sudah diciptakan untuk kita tidak akan datang menghampiri kita. Itu orang-orang salah paham, Mas. Kita yang harus menjemputnya, memantaskan diri gitu ya. Yes, itu akan ditarik. Ditarik gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, baru dunianya berubah. Gak akan berubah dunia kalau kita tidak berubah. Dunianya kita ya Mas ya, realitanya kita. Kayak gitu. Jadi percaya pada sebuah mimpi dan tidak mudah menyerah itu kan sebenarnya kan jadi kunci ya. Tapi yang jadi persoalan kan Ada yang dapat, ada yang enggak. banyak orang yang percaya kepada mimpinya, tapi karena terlalu lama menyerah di tengah jalan. I see. Nah itu yang nomor 2 ya Mas ya, ini saya jelasin lagi. Yang nomor 2 menyerah di tengah jalan karena terlalu lama. Memangnya kenapa kalau terlalu lama Mas? Saya tanya balik lagi sama orang yang bertanya kayak terlalu lama kak untuk nikmatin aja. Kalau hari ini nggak datang, mungkin esok hari. Ditambah berkali-kali lipat, berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Saya menghabiskan waktu ya Mas ya, misal ya taruh ya Mas ya, dari umur 12 tahun sampai ya begitulah, sampai berbelas-belas tahun misalnya. Dan saya hanya butuh waktu sekitar 4 bulan sampai saya duduk di tempat ini. Terbayar bukan? Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kita berekspektasi akan sesuatu dan kita memberi timeline kepada Allah yang Maha Besar, emang kita siapa Mas? Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita merasa seperti itu, ntar saya jelasin dengan cara yang lebih mudah Mas. Kadang bahasa saya ini agak berputar-putar. Ketika seseorang punya mimpi ya Mas ya, dia ngejar banget ya. Tapi dia lupa bersenang-senang Mas. Dia lupa sedang harus mengikhlaskan apa yang dia inginkan. Ketika kita mengejar mimpi kita, kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+. Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu Mas. Kita mengejar, tapi kita melepas. Biasanya orang yang kayak gitu akan lebih cepat dapat Mas. Iya. Daripada orang yang terlalu mengejar, terus dia berekspektasi. Artinya dia tidak ikhlas Mas. Padahal syaratnya itu ada 5. Kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha intuisi. Bahagianya mana? Dia terlalu fokus mengejar mimpinya. Sampai dia lupa untuk bahagia. Dia lupa ngelakuin hobi. Dia lupa main-main sama temennya. Dia lupa untuk bersosialisasi. Syukurnya mana? Ikhlasnya mana? Iya, makanya ada ungkapan makan secukupnya, olahraga seperlunya, bahagia sebanyak-banyaknya. Betul. Aku setuju Mas. Semakin kita banyak bahagia, semakin banyak kebahagiaan datang. Keren. Tapi kenapa kok bisa sampai 18 juta viewers itu? Itu akan 19 juta sih Mas. Iya. Analisamu karena apa? Pertama karena memang saya berpikir itu akan sampai 19 bahkan sampai lebih. Karena saya suka angka 19. Oh gitu? Ya, saya lahir di tanggal 19 Januari. Oke. Ada satu Mas yang paling lucu. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri ya Mas ya.
kita menyukai segala sesuatu dalam diri kita tuh. Mulai dari tanggal lahir, Tanggal lahir, nama, nama. apalagi Dulu kamu namanya? nggak suka sama Nggak, namamu sama ya? sekali. Oke. Tanggal lahir aku juga Ini nggak suka. menarik, perlu di breakdown nanti ya. Yes, Termasuk garis tangan nih kakak ya? yes. Saya juga jadi mulai suka sama nama saya. Jadi lebih suka sama tanggal lahir saya. Jadi sekarang tuh kayak kemarin saya ngadain ini Mas seminar, Heeh. itu saya buat berdekatan sama tanggal lahir saya Oke. agar itu menjadi hadiah untuk di tanggal lahir saya. Oke. Terus setelah itu saya jadi lebih suka memakai satu warna. Kalau Mas lihat saya selalu pakai warna biru Iya, ya. karena menurut saya warna biru itu alhamdulillah Bukan cinta sama Partai Demokrat bukan ya? Hah, bukan. Enggak ya, nggak ada Bukan. kaitannya sama itu ya. Bukan. Karena warna biru itu mengaktifkan prefrontal cortex Oke. agar kita lebih rasional. Agar kita jauh lebih cerdas, kayak gitu. Itu cahaya biru mengaktifkan itu, Mas. Jadi saya suka tuh yang kayak gitu. Tadi malam kita nggak jadi beli ya yang warna biru itu ya. Iya. Apa tuh, Mas? Mobil? Enggak. Sam- Aku tidak ingin memulainya dari dirimu di titik sekarang gitu. Aku tertarik, pengen memulai obrolan ini di fase dirimu yang memang benar-benar mengalami penderitaan gitu. Atau mungkin konkretnya saat Roma dulu pernah jadi kerja di cleaning service buat toilet gitu ya. Iya, Terus betul. kemudian ojek online gitu. Ya, penjual Nah. ikan asin juga, Mas. Penjualan apa? Penjual ikan asin. Penjual ikan asin. Coba dong. Penjual ST juga, Mas. ST juga ya. ST juga. Nah, mungkin Mbak Roma, apa sih yang dirasakan Mbak Roma di titik itu gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Baik. Ketika saya ada di posisi itu, ya Mas ya, yang saya pikirkan pertama kali adalah apakah aku akan mati dalam kondisi yang bukan siapa-siapa. Setiap hari yang saya ulang-ulang dalam pikiran saya tuh seperti itu. Karena ketakutan saya bukan saya miskin, tapi saya mati tanpa melakukan apapun untuk diri saya sendiri yang bisa memberikan banyak hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Bukan menjadi superhero ya Mas ya, bukan. Tapi setidaknya ketika saya mati, orang ingatnya saya hal-hal yang baik seperti itu. Jadi nama saya tertinggal di tempat yang terbaik kayak gitu. Setiap hari berulang-ulang seperti itu. Dan ketika saya jadi cleaning service ada satu hal yang menyinggung ego saya gitu loh Mas. Dimana ini agak disensor aja ya sedikit. Ada perbedaan kasta antara suku di situ. Saya bekerjanya itu di sekolah swasta yang lumayan luar biasa mahal kala itu. Dan yang saya perhatikan adalah sekolahnya mereka itu nyaman. Saya bisa punya statement sekolah swasta saya lebih recommended daripada sekolah negeri. Bukan hanya karena pendidikannya, tapi dari kurikulumnya. Pertama. Kedua, rasa nyamannya. Dan kamar mandi yang mereka miliki jauh berbeda dengan kamar mandi sekolah-sekolah negeri. Kamar mandi di sekolah negeri, bisa-bisa itu anak muridnya nggak mau ke toilet. Mohon maaf saya nyebutnya kamar mandi karena saya orang Sumatera. Iya. Jadi toiletnya sekolah yang di Sumatera, yang sekolah swasta itu bersih banget Mas. Jadi mereka tuh bisa dandan di situ, bisa apa ya istilahnya, pokoknya bersih. Buat tempat mereka buang hajat aja bersih gitu. Kelas mereka nyaman kayak gitu. Itulah kenapa orang-orang swasta itu energinya jauh lebih bagus. Itu yang saya pelajari waktu saya kerja di cleaning service. Saya ngerasa kayak, oh kok bisa berbeda ya? Apakah karena uang? No. Kayaknya bukan deh Mas. Kayaknya ada sesuatu yang mereka buat disengaja agar mereka atau murid-murid ini merasa nyaman. Nah, itu yang saya tangkap ya Mas ya. Yang kedua waktu saya jual ikan asin. Itu di mana di Barom? Di Sibolga, kota saya. Oke. Saya berasal dari Sibolga by the way. Halo orang-orang Sibolga. Jadi di Sibolga ini kota ikan Mas. Kala itu saya masih kuliah. Saya pindah kuliah kayak gitu. Dari sekolah ekonomi ke sekolah seni. Kayak gitu. Jadi waktu di ekonomi saya punya banyak waktu. Nah swasta dan negeri ini dua hal yang berbeda Mas. Ketika saya kuliah swasta, saya punya banyak waktu.
Saya jadi tukang fotokopi, saya jadi tukang kerjaan tugas kayak gitu. Terus jual ikan asin juga, semuanya saya lakuin. Iya. Dan ketika saya jual ikan asin ada satu hal, itu tentang energinya masuk, Mas. Jadi ketika saya menawarkan, halo Bapak, ini ada ikan asin loh Pak, ini enak banget. Saya sendiri yang buat loh Pak, ini kayak gini. Saya nawarin tuh dengan bahagia ya Mas ya. Dia nerima. No comment, no debat, dia langsung terima. Oh ya udah letakin aja. Seminggu kemudian saya bayar ya, kamu datang kemari. Nah saya coba pakai metode energi yang senyumnya kurang gitu Mas. Nggak mau dia nerima Mas. Di tempat yang sama. Oh mohon maaf saya nggak terima. Kayak gitu. Nah, kedua kali nyoba saya coba senyum, diterima. Oh. Nah, di situ Gara-gara saya senyum ya? Ya, saya mulai nyadar, Mas. Pertama adalah nyaman. Kedua, ekspresi. Nah, ketika saya jadi ojol, melayani. Di sini saya belajar, Mas. Di ojol saya belajar untuk melayani. Kalau kita ikhlas ke orang lain, ya Mas ya, uang itu akan datang tanpa diminta. Ya. Puncaknya adalah pas saya di ojol. Ketika di ojol saya mikir, kayaknya saya sudah enough deh belajar kayak gini. Beneran selesai, Mas. Jadi kita butuh untuk berkata, I'm enough. Aku cukup belajarnya. Aku harus naik ke level selanjutnya. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak akan naik. Kalau kita nggak sadar, di hari ini sudah cukup penderitaannya, kita nggak akan menerima yang rezekinya. Upaya untuk memantaskan diri supaya dipercaya oleh semesta itu udah enough gitu ibaratnya. Iya, kayak kita ngasih tahu semesta, I'm ready. Iya. Aku siap. Tahu. Kayak gitu loh, Mas. Jadi ketika kita sudah merasa kita pantas, ngikut gitu loh, Mas. Peluang itu datang gitu loh, Mas. Nggak tahu. Arahnya dari mana, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kalau orang nanya, Rom, kok kamu bisa di situ sih? Padahal kan kamu awalnya nggak kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Peluang datang aja. Saya kerjanya cuma usaha, belajar, memantaskan diri, ikhlas, bersyukur, happy, dah selesai. Naburnya udah, nanamnya udah selesai, naburnya udah selesai, Betul, gitu ibaratnya Mas. ya. Cuman yang jadi masalah kan, nggak semua orang dianugerahi kesadaran seperti itu. Aku harus nabur dulu, aku harus memantaskan diri dulu gitu. Pengennya itu langsung ikut sekali kelas, panen. Gitu Wow. kan. Wow, aku juga mau dong. Ini sangat logis. Logis, Semua Mas. orang mengalami kayak gitu prosesnya gitu. Yes, itu betul sih, Mas. Dan saya baru baca buku. Di buku itu dia bilang kayak gini. Mungkin teman-teman udah tahu yang belajar di self development, mungkin kenal sama Napoleon Hill. Ya. Napoleon Hill Mas ya. Think, Grow and Big. Gitu. Dia bilang kayak gini. Manusia itu kebanyakan tetap miskin karena mereka tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri di dalam sebuah kesunyian. Kayak gitu ya, Mas ya. Karena ketika kita merasa sunyi, otak kita itu jauh bekerja lebih cepat. Alam bawah sadar kita, ya, dan otak kita ketika dalam keadaan sunyi, ya Mas, ini tuh membuka kecerdasan yang, ini tuh akan membuka kecerdasan yang tanpa batas gitu, Mas. Nah, kebanyakan orang mereka itu menghitung, mereka menyanyiakan waktu itu membicarakan hal yang nggak penting. Terus mengeluh, menggerutu. Terus setelahnya mereka itu, apa lagi namanya tuh? Aduh, saya lupa istilahnya. Iri sama orang lain, dengki. Jadi fokusnya ke situ. Sedangkan kalau dalam waktu sunyi, artinya kita fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak peduli apa kata orang lain. Iya Mas, jadi kebanyakan orang itu menghabiskan waktunya untuk berbicara yang nggak penting, mengeluh, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, terus melihat dirinya yang sekarang gitu. Jadi kayak kapan ya gitu. Mereka nggak fokus sama kesunyian mereka untuk berpikir, apakah aku siap? Langkah selanjutnya seperti apa? Ininya gimana? Kayak gitu. Oke. Kalau dari ceritanya tadi ya, waktu jadi cleaning service, penjual ikan asin, terus kemudian ojol juga gitu ya. Jual ST juga, Mas. Masih muda gitu ya, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Berarti kan Kak Roma ini waktu masih kecil, itu kan
tidak suka pasrah gitu. Artinya itu ketika ada keadaan yang sulit, ya harus dilawan. Aku harus gitu nggak sih karakternya dulu dari kecil gitu. Maksudnya nggak gampang pasrah gitu. Iya Mas, saya bekerja mulai dari umur 12 tahun. Saya udah Oke. mulai bekerja. Jadi kerja apa 12 tahun? Nemenin mama saya jual ikan. Oh, berarti rumahnya pinggir laut ya? Kota saya. Kota Oke, saya di oke. pinggir laut. Hmm. Jadi mama saya kan tukang jualan ikan tuh Mas. Kan saya pernah singgung di video sebelumnya. Hmm. Jadi saya itu dibesarkan sama mama angkat saya. Kalau saya tidak dibesarkan oleh mama angkat saya tidak akan bisa sekolah sampai jenjang S1. Terima kasih Mama Angkat. Terima gitu kasih ya. mamaku sayang. Kalian berdua hebat. Artinya keadaan yang seperti ini tidak terus kemudian pasrah kayak gini, tapi ada ikhtiar yang sangat kuat gitu Iya Mas. untuk melunasi penderitaan keluarga gitu ibaratnya ya. Yes. Mas ingat video saya yang viral yang sampai 18 juta Iya, views iya, itu? iya, Kan iya. saya udah bilang, keinginan yang membara di dalam hatimu, yang mengebu-ngebu di dalam pikiranmu, ya, meskipun jatuh gagal ulang lagi, sampai kamu selalu kepikiran itu karena di masa depan kita udah punya Mas. Aku percaya itu deh. Aku percaya tersentuh itu. banget dengan kalimatmu itu. Wajar kalau viral gitu. Dan itu adalah salah satu video yang bikin aku langsung, tolong dong undang kakak ini Masya gitu. Allah. Gara-gara video itu serius, gara-gara kalimatmu itu. Karena saya yang di hari ini Mas, energinya memanggil saya yang di masa lalu untuk berusaha agar saya bisa duduk di hari ini. Itulah kenapa saya nggak mau menyerah. Mungkin karena itu saya berpikir kenapa saya nggak mau nyerah gitu loh Mas. Saya juga nggak tahu kalau saya tuh ujung-ujungnya bakalan jadi motivator. Karena sekolah tidak mau menerima saya satu. Jadi dulu saya sempat mau diterima di universitas, nanti Masnya ini ya, bukan universitas sih, sekolah dari huruf P dia. Itu terkenal di Indonesia. Memang karena orang dalam, memang. Tapi tidak kecil kemungkinan juga karena bakat saya kayak gitu ya Mas ya kan. Karena saya juga bisa bahasa Inggris gitu. Itu kan sekolahnya bilingual. Terus setelah itu saya tidak diterima lagi di sekolah manapun. Terus saya mikir ya Mas ya. Wah, apakah saya harus menyesal atau tidak nih? Saya kalau bersedih tuh saya mikir dulu nih Mas. Ini saya harus sedihnya ke arah mana nih? Mau depresi kah? Mau ini kah? Karena terlalu ambisius membuat saya tuh susah mengekspresikan kesedihan. Kekurangan saya di situ. Oh. Rata-rata orang ambisius seperti itu, Mas. Kadang kalau lagi sedih pun dibawa ketawa gitu. Oh iya loh, Mas. benar-benar. Nah, ketika gimana saya mengeluarkan rasa sedih itu? Ya itu, saya melakukan visualisasi, mengingat hal-hal yang baik-baik. Biar saya tahu, oh, kesedihan ini hanya sementara, ini hanya sementara, kayak gitu. Oke. Tapi emang kita cocok sih, Mas. Iya, iya. Tapi pada saat dirimu kan mengatakan tadi ya, kesedihan ini ada hanya sementara gitu. Terkadang kan kepercayaan diri itu muncul karena akumulasi dari glory from the past yang pernah kita lalui gitu kan. Nah, Kak Roma ngalamin itu nggak? Artinya, oh dulu aku kayak gini buktinya juga bisa, dulu juga pernah bisa gitu. Ada itunya nggak kira-kira? Sehingga benar-benar merasa layak, aku pasti bisa, pasti duduk di sini gitu. Oke, kita balik ke masa lalu ya, Mas. Ini saya bahas sedikit ya, Mas ya. Mas percaya nggak? Saya memiliki ayah kandung, tapi ayah saya ini sedikit tidak bertanggung jawab. Oke. Ya, jadi dia meninggalkan ibu saya dalam keadaan hamil 7 bulan. Ya Mas ya? Ya. Mama saya harus bekerja di warteg. Kalau di sini namanya warteg, kalau di Iya. kita namanya warung makan si Bolga gitu. Oke. Dalam keadaan hamil. Hamil Kak Roma maksudnya ya? Ya, hamil saya. Mama saya tuh hamil saya. Dalam keadaan hamil, tidak suaminya nggak tahu kemana, kayak gitu. Waktu masukin ke bulan 9, papa saya datang. Papa saya datang, akhirnya papa saya minta maaf, mama saya maafin, saya dilahirkan, dan Mas tahu, padahal papa saya itu termasuk orang yang lumayan keluarganya, tapi karena papa saya Nainggolan, Mas saya tahu kan Nainggolan itu kebanyakan kan non-muslim ya. Iya, iya. Jadi karena papa saya masuk muslim, keluarganya itu tidak mau membagi gitu loh Mas. Membagi harta kayak gitu loh. Jadi mama saya tuh hidup apa adanya gitu. Jadi lahirnya tuh pakai dukun beranak. Iya, iya. Ya Mas ya. Tapi gongnya bukan di situ Mas. Papa saya pergi lagi seminggu setelah saya lahir. Setelah seminggu saya lahir, mama saya bingung. Mama saya disuruh pergi dari rumah mertuanya setelah papa saya pergi.
Nah, beliau bingung mau kemana gitu. Baru ngelahirin, belum selesai masa nifas, saya harus mau kemana. Dan akhirnya sisa tabungan dari kerja di warteg itu, mama saya sewa kontrakan, terus sambil jualan ikan, Mas. Mas tahu saya ada di mana? Di Di sini mana? nih, di punggung. Ya Allah. Digendong di punggung. Dan lebih ajaibnya lagi, Mas tahu, mama angkat saya adalah langganan ikan yang mama saya jual. Oh, mantap. Dan perkataan paling magicnya adalah, Mas, ketika lagi digendong kayak gini, mama saya lagi duduk. Mama saya PNS by the way. Mama ini saya nggak nyebut dia mama angkat sih. Dia mama kedua saya soalnya. Mama kedua saya ini melihat dari jauh, "Hei Kak," kayak gitu. "Oh, ahai." Jadi kayak orang Batak gitu. "Apa tuh?" katanya. "Mau beli dong ikannya," kayak gitu. "Oh boleh, silahkan." Turunin. "Itu apa Kak?" "Ini anak saya," katanya. Dibalikin, Mas. "Weh, daba. Basah rambutnya, kasihan rambutnya basah gitu. Umurnya berapa?" Baru 8 hari gitu. Ya Allah. Baru 8 hari, kakak baru ngelahirin tapi udah jualan. Iya, katanya gitu. Terus siapa yang mau nanggung jawab gitu ya, Mas? Dan mama saya tuh nggak menyerah, Mas. Kata-kata paling mutiara yang dikeluarin dari mama saya yang kedua ini, Mas tahu apa? "Sini saya pegang anaknya, ibu jualan aja. Kakak jualan aja. Ini ada modal." Itu aja keajaiban apa enggak, Mas? Ajaib dong. Dimulai dari tatapan pertama, jatuh cinta, dia besarin saya. Lama-lama dia ngangkat saya jadi anak. Itu keajaiban apa enggak, Mas? Kayak menurut saya itu keajaiban. Saya selalu mengingat-ingat itu. Allah itu maha baik. Bayangin aja, Mas, saya tidak dibiarkan tumbuh di keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan bisa meraih mimpi saya kalau saya tidak diangkat oleh ibu yang kedua ini. Nggak akan bisa, Mas. Pendidikannya nggak akan bisa. Itu aja sudah keajaiban, Mas. Bagaimana caranya dia jatuh cinta sama saya yang ada di punggung mama saya yang mukanya nggak kelihatan sama sekali, Mas. Dia cuma bilang, "Sini, coba lihat." Ngelihat langsung ngomong kayak gitu. "Ibu, sini saya," itu kayak gitu. Itu sih, Mas, saya selalu ingat itu. Makanya saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah nyerah. Ingat itu aja. Iya sih. Aku jadi makin yakin ya kalau sebenarnya memang skenario hidup itu udah tertulis itu terkadang ya makin kesini tuh makin yakin gitu loh, karena orang-orang yang jadi like worker untuk mengangkat, menginspirasi, menggerakkan hati banyak orang tuh memang ya awalnya dikasih model-model kehidupan yang seperti itu sebagai pertanda bahwa ya kamu bakal jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Tapi aku tertarik ya pada saat kalau misalnya dikomparasikan nih antara jadi ojol, jual ikan asin, sama bersih-bersih cleaning service tadi, yang paling menderita yang jadi apa? Ojol, Mas. Jadi ojol ya. Pada saat mengalami misalnya hal-hal yang ya bikin kamu lagi, aduh kok gini ya, hasilnya kok gini. Apa yang kamu bisikan dalam diri Karoma waktu itu? Jujur aja ketika saya jadi ojol tuh ada satu momen di mana makanannya jatuh, Mas. Saya masih ingat tuh. Makanannya dibawakan Karoma? Iya, makanan yang saya bawa, orderan yang saya bawa itu jatuh di tengah jalan. Terus? Saya berhenti, makanannya masih ada, Mas, utuh. Heeh. Ketika saya berhenti nepiin motor, makanannya dilindas sama mobil. Di situ posisi saya tidak punya uang sama sekali. Aduh. Terus Itu gimana saya dong? langsung nangis kejer, Mas. Terus gimana Kalau dong? saya ingatin saya bisa nangis. Saya nangis, Mas. Saya telepon langsung sahabat saya langsung nangis. Itu air mata saya masih ingat tuh. Saya langsung nangis. Makanannya jatuh. Kenapa? Makanannya jatuh kenapa? Kayak gitu. Ya nggak ada duit, gimana makanannya jatuh, gantinya gimana? Kayak gitu ya, Mas ya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang bilang, "Neng, udah." Oh, dia suku Chinese, Mas. Udah Neng, jangan nangis. Ini ada duit. Nih, sono beli. Kata gitu. "Bapak makasih." "Iya, nggak apa-apa. Kamu jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja. Jangan nangis. Katanya gitu. "It's okay. Saya bukan marahin kamu nangis, tapi jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja." Ya, yang bikin saya nangis itu ya, Mas ya, saya tidak bisa bertanggung jawab. Bukan karena saya miskin nangis ya, bukan. Karena
aduh gimana ini ganti Gantinya, makanannya? sementara nggak ada uang lo Yes, ganti ya. gitu loh Mas. Saya bingung. Sampai saya mau nangis tuh sama teman saya bukan karena mau ngadu saya mengalami kesialan, enggak. Saya mau ngadu boleh pinjam duit nggak? Akhirnya saya matiin teleponnya, bapak ini ngasih duit, saya beli lagi. Saya anterin. Dan Mas tahu nggak, duitnya balik lagi ke saya. Ngasih tip yang dikasih. Oh, aku baru mau tanya soal itu. Kenapa Mas? Apa arti tips bagi seorang ojol gitu, supaya kemudian kita yang sering order makanan kadang kan menyepelekan hal-hal seperti itu gitu. Oh Dirimu gitu. kan pelaku gitu kan, Iya. gimana? Ini bisa dibilang ada pro dan kontra ya Mas ya. Takutnya kalau misalnya ada orang yang mampu, boleh-boleh aja ngasih tips. Tapi kalau orang yang tidak terlalu punya, karena kan kita nggak bisa menilai seseorang itu mampu atau tidak dari Iya, iya, pakaian, iya, dari setuju. rumah, dari apapun. Kita nggak pernah tahu kalau rumah yang mewah itu ternyata adalah turunan dari orang tuanya. Sedangkan keuangannya dia tidak sebagus orang tuanya. Jadi terkadang kan kita salah melihat Mas casingnya. Kayak gitu. Makanya banyak ojol yang bilang, ternyata yang banyak ngasih tips itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Oh, Pertama, mereka menengah ke bawah itu kan pajaknya masih kecil ya. iya, bener juga itu. Ya tanggung jawabnya masih kecil. Terkadang ada orang yang sibuk kayak gitu. Jadi dia nggak sempat, dia udah mesen atau dipesenin sama orang dan kayak gitu. Kalau ada kasih. Kalau tidak bisa ya yang menerima lapangin aja. Hmm, hmm. Kalau saya sih kayak gitu ya Mas. Nah, pas di posisi berarti jadi ojol tuh bisa dibilang sebagai posisi titik terendahmu ya kan? Karena udah ada ego Mas. Karena udah ada ego. Ya jadi saya selesai dengan ego itu di umur segitu Mas. Hmm, hmm. Kalau sekarang kamu mau misalnya ada orang yang ngatain saya gitu Mas, ya, sekarapmu aja gitu. Terserah. Kan kamu yang ngomong bukan aku. Kalau kamu bilang aku jelek ya aku kan tetap cantik. Oke. Ini kita belajar ya, teman-teman yang masih muda-muda, adik-adik mahasiswa gitu ya, bahwa ternyata untuk menuju fase yang diidealkan, yang dicita-citakan tuh nggak ada yang instan gitu. Harus mulai dari bawah dulu, memberi dulu, membuat semesta percaya dulu, melayakkan diri dulu gitu ya. Dan itu nggak semua orang menyadari gitu, tapi realnya memang demikian gitu. Nah, pada saat kemudian berada di titik terendah itu, berada di titik terbawah itu, pada saat kemudian muncul sebuah pikiran-pikiran yang negatif gitu, apa yang dilakukan Roma waktu itu gitu? Nangis aja Mas. Oke. Kalau mau nangis ya nangis aja. Kalau mau marah ya marah aja. Tapi jangan berlama-lama. Misal, pikiran negatifnya, gimana aku bisa dapat dari mana? Karena rata-rata kan kayak gitu. Padahal sebelumnya udah, aku nanti mesti bisa dapetin pasangan kayak gini. Ah, kayaknya susah nih. Cancel lagi, bangun mimpi, cancel lagi. Nah, itu tuh gimana kalau muncul kayak gitu waktu itu? Oke, kalau misalnya banyak teman-teman dalam ruangan ini yang nonton mengalami hal yang seperti itu ya Mas ya. Saran saya cuma 2 sih. Pertama, banyak baca buku. Saya tidak pernah putus baca bukunya. Saya selalu Dari baca usia Dari kecil. dari kecil. Dari kecil saya udah hobi baca. Terinspirasi dari mana orang ibu atau gimana? Mama atau gimana? Kalau membaca dari papa saya. Oh. Jadi papa saya itu punya sifat dia nggak mau kerja capek tapi pengen duit banyak. Jadi beliau itu, mohon maaf, sampai dulu salah satu pelaku togel tau Mas. Iya tahu lah. Aku dulu pernah kok. Iya. Saking pengennya punya motor ninja gitu kan. Oh, tiap hari itu aku tombok togel itu 250.000 Karo. Masya Allah. Dan nggak pernah dapet Karo. Iya karena maksudnya nginginin. Belum kenal apa namanya Mas, law of attraction di situ. Izin ya Mas ya. Iya, serius itu waktu itu hampir tiap hari kan, karena aku tuh kan seneng ya membersamai musafir-musafir di tempat-tempat yang sunyi, di goa, di makam-makam wali gitu kan. Terus ketemu, ini kok dapat nomor togel, dapat 12 juta gitu. Coba kalau aku belinya 250.000 gitu. Wah, dapat berapa kira-kira kan? Langsung motor baru kan.
Gitu niatnya dulu. Dan dimarahi ibu akhirnya. Itu papa saya tuh orangnya kayak gitu mas. Mungkin ambisinya dari dia, tapi kalau belajar itu dari mama saya. Karena kecerdasan itu 80% turun dari wanita. Mama ya. Iya, 100%, 80% lebih banyak dari wanita kalau kecerdasan. eh di momen apa Mbak Roma menyadari bahwa sebuah pengalaman yang getir, pengalaman yang pahit itu bakal menjadi suatu bekal gitu untuk mengencourage dirimu meraih masa depan yang terbaik gitu. Alhamdulillah saya beruntung ya mas ya. Beruntungnya itu orang tua saya selalu ngatain saya gitu loh mas. Ngatainnya kayak gini, Roma, kamu itu ya nggak boleh sombong, kamu tuh calon orang hebat, nggak boleh sombong. Oke. Itu always mas. Selalu dia omongin kayak gitu, mau orang tua yang kandung dan orang tua yang kedua. Mereka tuh percaya, saya nggak tahu. Semua orang di sekitar saya selalu bilang kayak gitu berulang-ulang, berulang-ulang. Sehingga percaya diri saya itu nambah. Karena jadi program ya. Kan Iya, diulang-ulang terus. dan saya pun jadi mempercayai kalau saya itu punya kemampuan, kalau saya itu punya keunggulan, saya itu punya kepercayaan diri yang tinggi, kayak gitu loh mas. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak percaya diri, saya bingung. Mungkin karena lingkungan toksik ya kali. Itu dari alam bawah sadar yang trauma. Yang tadi saya sampaikan yang di video sebelumnya Iya. kayak gitu mas. Itu ngaruh banget. Kalau teman-teman berada dalam lingkungan negatif, lingkungan toksik, segera pergi dari situ. Karena ibarat kamu sudah punya kemampuan dan potensi, itu akan terhalang oleh dinding yang sangat tinggi. Itu kayak rantai yang mengikat kaki kita gitu loh mas. Even itu orang tua kita. Tapi Jadi tanggung jawab nggak boleh ditinggalin ya mas. even itu keluarga yang kita cintai bisa jadi sebagai pencuri cita-cita kita gitu ya. Yes. Oke. Dan alhamdulillah Allah nolong saya di situ. Saya terlahir di keluarga yang tidak membuat saya merasa kurang percaya diri.